Cuma ada info besok libur ya. Jadi nggak jadi ke kampus. Baik, cepat aja teman-teman ya. Kita masuk pertemuan ke 3 ya. Slide-nya sudah muncul. Mudah-mudahan sudah fokus dengan catatannya atau dengan buku e-booknya yang sudah pegang buku e-book, yang belum ya biar aja. Oke. Hari ini kita akan masuk ngebahas tentang level dari wirausaha. Nah, sebelum masuk ke leveling wirausaha, izin kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon maaf harus lewat Zoom ya, karena ternyata besok itu libur ya. Kalau dipaksain ke Lebak juga akan balik lagi masalahnya ya. Baik, hari ini kita bahas pertemuan yang ketiga teman-teman ya. Setelah kita sudah masuk di dua pertemuan, mudah-mudahan materinya masih ingat ya, tentang fundamental sama tentang cash flow kuadran sama konsep bisnis ya. Saya coba review sedikit tentang overview bisnis. Gambar ini masih ingat? Saya mau ingat panggil Rian. Rian Rizky nih tadi ada nih. Rian. Ya Pak. Oke, ini Rian ya. Rian, ini ini kan ada lingkaran. Overview bisnis ini terdiri kelompok besarnya apa aja sih? Yang di dalam tuh namanya apa, Rian? Bentar Pak, bentar. Yang di bagian dalam Pak. Nih. Ya, yang di bagian dalam ini namanya apa? Owner. Ya, ini namanya apa? 3 ini disebut apa? Bagian apa? Internal, Pak. Oke, internal. Terima kasih, Rian. Oke, lanjut sama Bahrudin. Bahrudin sambil absen. Ini bobok siang nih. Bahrudin 2 kali. Bahrudin 3 kali. Oke. Pak. Oh ya, Bahrudin. Tadi Rian udah bilang di dalam ini internal. Nah, yang kedua nih yang lingkaran besar ini termasuk kelompok apa, Bahrudin? Aktivitas bisnis, Pak. Kenapa? Aktivitas bisnis. Siap, terima kasih Bahrudin. Kan lumayan dapat poin. Yang terakhir di siapa nih? Ana Sofiana. Iya, Pak. Nah, setelah internal sudah, tadi sama Rian, Bahrudin bilang aktivitas bisnis. Kalau yang di luar ini, ekonomi, competition, social responsibility, legal, sama informasi teknologi, ini termasuk kategori apa nih yang di luar? Kategori eksternal, Pak. Eksternal. Oke, terima kasih Ana. Baik teman-teman ya. Pak. Jadi sebelum kita masuk materi yang baru, bahwa sebagai seorang pemilik bisnis ya, teman-teman nanti ilmu yang harus dikuasai sangat amat kompleks ya. Jadi yang namanya bos atau yang namanya pemimpin perusahaan yang memimpin itu ilmu yang dikuasai akan sangat banyak. Makanya semua ilmunya ada di mata kuliah atau di jurusan manajemen ya. Ada yang tentang ilmu manajemen SDM, ini berarti yang berhubungan dengan employee, teman-teman pasti sudah belajar. Lalu ada yang manajemen pemasaran, marketing, ini berhubungan dengan customer. Lalu ada lagi yang namanya manajemen keuangan, manajemen finance ya, yang berhubungan dengan owner. Lalu ada manajemen produksi yang berhubungan dengan semuanya. Oke, saya nggak bahas itu semua ya. Mudah-mudahan materi yang sudah diberikan oleh dosen-dosen sebelumnya, baik mata kuliah tadi ya, manajemen SDM, manajemen marketing, pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan yang lainnya termasuk sistem informasi manajemen, jangan pernah nggak diingat ya.
karena ini akan sangkut menyangkut dengan semuanya. Kalau teman-teman nanti insya Allah menjadi seorang pelaku bisnis atau pelaku usaha, harus tahu semuanya, SDM, marketing sama finance, supaya nggak dibohongin atau supaya bisa memanage perusahaannya dengan baik. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pertemuan ketiga. Jangan lupa hari ini sebetulnya teman-teman kumpulin ini ya. Nanti saya siapkan template-nya. Nanti tolong disetor di Google Classroom ya. Nanti saya siapkan dulu. Jadi nama perusahaannya apa, idenya, terus nanti project bisnisnya apa, terus kalau berlima itu siapa yang jadi direksi, siapa bagian SDM, siapa bagian marketing, siapa bagian finansial, dan siapa bagian produksi. Tentukan aja ya. Nanti dikumpulkan bareng-bareng. Oke, ini. Baik, pertemuan ketiga kita akan bahas tangga level wirausaha atau entrepreneur. Jadi wirausaha itu ada levelnya. Ya, ibaratnya sekolah, dia ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3-nya. Ya, jadi yang teman-teman kemarin sudah melakukan proses KKU itu ada di level berapa? Nanti kita bahas ya. Lalu kalau bisnis yang sudah berjalan atau bisnisnya jalan lalu pemilik bisnisnya jalan-jalan itu ada di level berapa? Itu disebut sebagai tingkatan level dari wirausaha. Nah, dari level ini nanti kita akan siapkan bagaimana membangun fondasi kekuatan bisnis yang otomatis. Bisnis otomatis itu artinya bisnis yang bisa jalan sendiri by system ya, by system. Jadi ada 2 pokok bahasan besar yang nanti kita akan bahas. Level wirausaha sama fondasi membangun bisnis. Oke, kita masuk materinya. Nah, sebelum masuk ke level wirausaha, saya mengulang lagi ya. Jadi sebagai seorang pemilik bisnis atau sebagai seorang entrepreneur, mindsetnya harus benar dulu nih teman-teman. Kalau dilihat di screen ada 2 kepala, yang satu warna biru, yang satu warna hitam. Yang harus teman-teman pahami adalah kenapa ini diulang-ulang dan kenapa ini harus nempel banget di mindset kepala seorang mahasiswa yang nanti bergerak di wirausaha. Karena mindset ini sangat penting. Mindset itu pola pikir teman-teman. Ya, bahwa seorang anak muda kalau sudah memutuskan sebagai entrepreneur atau seorang akhwat atau seorang ibu rumah tangga, ketika nanti memutuskan sebagai seorang wirausaha, yang ada di kepalanya selalu yang warna biru. Nggak boleh yang warna hitam. Warna biru itu seorang entrepreneur mindsetnya harus tumbuh. Ya, dia harus tumbuh. Kategorinya tumbuh, kembang, dan tangguh. Mindsetnya nggak boleh mindset yang fix. Kalau A harus A, nggak bisa. Ya. Jadi mindset entrepreneur itu mindset inovasi, mindset yang terus bertumbuh, mindset yang terus berkembang, mindset yang tangguh, bukan mindset yang kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2. Beda ya, entrepreneur nggak seperti matematik. Lalu mindset seorang entrepreneur juga selalu melihat bahwa kegagalan itu adalah opportunity to grow. Jadi kalau gagal, kalau nggak berhasil itu adalah kesempatan untuk tumbuh. Beda dengan kalau yang fix. Kalau gagal pasti di kepalanya itu kegagalan itu adalah batasan kemampuan. Nah, ini nggak boleh. Karena manusia itu tanpa batas. Ya. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah diberikan kemampuan yang unlimited tanpa batas. Makanya kita diberikan akal, diberikan hati, nurani, logika untuk berpikir. Bahwa setiap kegagalan itu selalu ada kesempatan untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau gagal 2 kali ya baru 2 kali, belum 3 kali. Gagal 3 kali, belum 4 kali, dan seterusnya. Selalu harus dicoba. Lalu growth mindset, konsep berpikirnya I can learn to do anything I want. Maksudnya saya akan selalu mau belajar atau mau mengembangkan apapun yang saya mau. I can learn. Saya dapat belajar apapun yang saya mau. Jangan I'm either good at it or I'm not. Kayaknya saya nggak bisa lagi untuk melakukan yang lain yang selain yang saya punya sekarang. Nggak bisa begini. Ya.
Lalu mindsetnya challenge help me to grow. Tantangan membuat saya bisa tumbuh. Kalau tanpa tantangan ya hidup itu statis. Nah, ini yang harus dikembangkan terus teman-teman. Dari atas sampai dengan bawah. I like to try new things. Saya selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Ya, jadi seorang entrepreneur atau sebagai pemilik bisnis nggak boleh mudah menyerah. Kalau mudah menyerah gimana nanti anak buahnya? Ya, karena kan di bawah tanggung jawab teman-teman itu pasti nanti punya SDM, punya follower, punya keluarga. Ya. Jadi kalau teman-teman sebagai pemimpin perusahaan, pemilik bisnis pasti kan punya bawahan. Nah, bawahan itu pasti punya keluarga. Jangan sampai sebagai pemilik bisnis teman-teman malah gampang putus asa. Kasihan karyawannya nanti. Ya, jadi kayak jangan when I'm frustrated I give up. Ketika saya frustasi saya menyerah, nggak boleh begitu. Ya, jadi selalu I like to try new things. Oke ya. Iya betul ya. Kalau bilang kesungguhan itu pasti berhasil. Nah, tapi di sini yang harus teman-teman ingat-ingat adalah betul sih ada manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Tapi yang teman-teman harus pelajari adalah nggak ada keberhasilan yang instan. Ya, mie instan aja harus direbus ya. Kita mau masak telur aja harus diceplok, harus didadar, selalu butuh proses. Jadi nggak ada sesuatu yang ujuk-ujuk duitnya datang dari langit, nggak bisa kayak gitu. Tiba-tiba teman-teman dapat telepon yang mengabarkan dapat mobil. Bapak Ibu dapat mobil atau Akang atau Eteh ini dapat mobil, tolong dikirimkan pajaknya dulu. Nggak mungkin. Hari gini orang ngasih mobil gratis. Ya. Jadi selalu dipahami bahwa kita sudah sungguh-sungguh. Tapi di antara kesungguh-sungguh sama keberhasilan, yang teman-teman harus ingatkan adalah fondasi yang kemarin ya. Bahwa ada kesabaran dan keyakinan yang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau teman-teman sudah sungguh belum berhasil, berarti ada kesabaran yang sedang diuji sama Allah. Ya, kesabaran. Gagal, coba lagi, yakin gak sama Allah? Itu aja kata kuncinya. Kalau kita sabar dan kita yakin tawakalullah, keberhasilan itu pasti dapat. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan yang terbaik, tapi belum berhasil, cek lagi kesabarannya, cek lagi tentang keyakinannya. Allah sedang uji kita, Allah sedang melihat keyakinan sama kesabaran kita. Oke ya teman-teman ya. Lalu perbaiki cara memandang personal nih. Karena sebagai pemimpin orang-orang biasa itu biasanya ordinary people ya. Ordinary people itu kalau melihat cita-cita selalu terbentur sama kendala. Kalau ingin sesuatu yang dia mau itu pasti aduh, ntar kalau begini gimana ya? Ntar kalau begini bagaimana ya? Nah ini orang biasa biasanya bukan fokus pada cita-cita, tapi rata-rata fokusnya pada kendala. Sehingga cita-citanya tertutupi oleh kendala yang ada di pikirannya. Lebih besar kendala sama cita-cita. Nah, sebagai pemilik bisnis atau sebagai anak muda yang nanti menjalankan bisnis, kalau ada seperti ini, diingat teman-teman ya, kendala itu nggak mungkin lebih besar dan nggak mungkin lebih kecil. Diingat ya, jadi kendala itu nggak bisa diperbesar, kendala itu nggak bisa diperkecil karena kendala itu sudah diukur sama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan ukuran seberapa besar kamu atau makhluk ini si A si B bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kendala itu nggak mungkin lebih besar, nggak mungkin lebih kecil, pasti bisa diselesaikan. Jadi kendala itu nggak bisa dikecilin karena kendala setiap manusia itu pasti beda-beda, ukurannya beda-beda. Menurut si A kendala dia besar banget, tapi menurut kata si B kendala lu kecil. Bisa selesaikan karena ukuran kendala itu setiap makhluk itu pasti beda-beda. Jadi ketika teman-teman punya cita-cita terbentur sama kendala, jangan kecilkan kendalanya, jangan besarkan kendalanya. Jadi kendalanya biarkan aja seperti itu. Karena kendala itu, masalah itu sudah diukur sama Allah bahwa kamu pasti bisa menyelesaikannya. Berarti yang dirubah adalah apanya teman-teman? Cita-citanya. Jadi cita-citanya kita rubah, besarkan cita-citanya. Kendalanya tetap seperti itu. Cita-citanya dibesarkan lagi supaya kendalanya menjadi lebih kecil. Ya, sekali lagi kendala tidak bisa dibesarkan, tidak bisa dibesar-besarkan masalah itu. Masalah juga nggak bisa dikecil-kecilkan karena masalah ukurannya sudah segitu. Allah sudah menakar masalah setiap hambanya. Dan setiap hamba-hambanya yang beraneka ragam ratusan miliar
penduduk bumi itu masalahnya, kendalanya pasti sudah ada takarannya. Di kelas 7A, ini ada 35 mahasiswa, pasti punya kendala yang beda-beda. Di antara Khoni, Tarani, sama Pais, sama Muniasi, sama Neng Haria, pasti semuanya beda-beda. Tapi ukuran itu sudah ditentukan sama Allah. Jadi kita nggak usah besarkan, nggak usah kecilkan masalah. Yang kita besarkan adalah cita-cita kita. Nah, bagaimana membesarkan cita-cita kita? Caranya adalah be better you. Jadilah yang terbaik dari diri kamu sendiri. Dengan cara apa? Don't use the word but. Jangan gunakan kata-kata tapi. Karena setiap kata tapi ini akan mengecilkan cita-cita. Ya. Saya ingin kelihatan, saya mau olahraga tapi males. Ada kata tapinya. Saya ingin rajin belajar tapi ada kata tapinya. Yang badannya gemuk, saya mau diet tapi nggak jadi diet. Saya suka sama dia, tapi nggak jadi suka, ya. Jadi kata-kata but atau tapi ini berbahaya, teman-teman, ya. Karena kata-kata tapi ini mengecilkan cita-cita yang tadinya sudah kita ikhtiarkan. Udah diyakinkan cita-cita kita itu pasti jodoh kita. Tapi begitu mau dideketin, tapi nggak jadi. Ya, don't use the words but. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada Konita, Pinky, Pais, Muniasi, Lisda, Joko, Husni. Ada pertanyaan? Desi, Kayang, Dian Musliha, Risma, Salsabila. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Ya, jadi kalau studi kasus nanti pasti ditanya nih ya. Jadi sekali lagi ketika kita punya sebuah masalah, ingat masalahnya tidak perlu dibesarkan, masalahnya tidak perlu dikecilkan. Ya, kita fokus pada cita-cita kita yang makin dibesarkan dengan cara apa? Be better you. Jadilah kamu yang paling baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Atau don't use the word but. Ya. Nah, supaya seperti itu, ketika nanti teman-teman sudah memutuskan jadi pengusaha, apapun usahanya atau menjadi karyawan juga nggak boleh melakukan yang 5M sekali lagi ya. Jadi ini kan KTP ya. KTP itu bisa kerja tanpa prestasi, kuliah tanpa prestasi, kulakan tanpa prestasi. Semua tanpa prestasi. Kalau ketika teman-teman melakukan semuanya selalu mengedepankan 5M. Ngeluh, ngedumel, ngomel, ngeyel, ngegosip. Kerja tanpa prestasi selalu begini. Ya, diingat ya, kalau kerja selalu ngeluh, ngedumel, ngomel, ngeyel, ngegosip pasti hasilnya nggak optimal. Kuliah juga begitu ya. Kulakan atau dunia usaha juga begitu ya, lapak juga begitu ya. Jadi kata kuncinya nggak boleh ngeluh, nggak boleh ngedumel, nggak boleh ngeyel, dan gosip. Ganti. Yang ngeluh itu dengan kerja keras. Kerja keras. Ngedumel itu diganti dengan kerja cerdas. Jadi 5As ya. Keras, cerdas. Ngomel itu diganti dengan kerja ikhlas. Ngeyel diganti dengan kerja tuntas. Dan ngegosip diganti dengan kerja mawas. Ya, ngeluh ganti dengan kerja keras. Tanpa kerja keras kita nggak akan pernah bisa apa-apa. Lalu kerja keras dinaikin levelnya, supaya nggak ngedumel, kerjanya harus cerdas. Cerdas itu artinya kita bisa menggunakan tenaga orang lain. Ya, bekerja dengan smart. Lalu kalau sudah smart, supaya tidak ngomel, bekerja itu harus ikhlas. Ya, kalau nggak ikhlas ya ngomel terus. Nah, setelah sudah ikhlas, jangan lupa, jangan juga ngeyel. Supaya tidak ngeyel, kerja itu harus tuntas. Tuntas itu artinya nggak boleh setengah-setengah, totalisme, kerjakan sampai selesai. Dan yang terakhir supaya nggak ngegosip, kerja itu harus mawas. Mawas diri bahwa hidup adalah kompetisi, bisnis adalah kompetisi, bekerja adalah kompetisi. Sekali lagi ya, ngeluh dibunuh dengan kerja keras. Ngedumel dihajar dengan kerja cerdas. Ngomel dilawan sama kerja ikhlas. Ngeyel dihajar atau dilawan dengan kerja tuntas.
sampai dengan selesai, nggak boleh setengah-setengah, yang setengah nggak enak. Lalu kalau ngegosip, ini harus dihadapi dengan kerja mawas. Mawas diri. Mawas diri artinya di atas langit masih ada langit, nggak boleh sombong. Dia sudah keras, dia sudah cerdas, dia sudah ikhlas, dia sudah tuntas. Kadang-kadang dia lupa mawas diri. Ya, sudah diberikan rezeki banyak, naik pangkat, bisnisnya banyak, akhirnya dia menjadi sombong. Kayak siapa kemarin yang KDRT sama istrinya? Rizky Bilar. Dia sudah bagus itu, artinya sudah diberikan kesempatan sama Allah untuk memperbaiki masa depannya, dapat bidadari yang luar biasa, rezekinya sudah luar biasa. Tapi ya tadi, yang namanya tabiat, yang namanya karakter itu nggak akan bisa hilang. Kalau karakternya sudah jelek pasti balik lagi. Karakter itu sudah mengakar pada diri seseorang, sehingga untuk merubahnya itu harus benar-benar luar biasa. Makanya dia lupa mawas diri, dia lupa bersyukur, akhirnya ya udah dibalik. Kalau berkata kun fayakun, udah yang terjadilah. Oke, lanjut teman-teman semua. Nah, tangga menuju wirausaha atau leveling for entrepreneur. Nah, tangga menuju wirausaha gimana sih? Presiden SBY pernah bilang nih teman-teman, wirausahawan itu adalah pahlawan sebenarnya. Pahlawan apa? Pahlawan bisnis. Pahlawan ekonomi juga dan pahlawan pembangunan. Kenapa? Karena wirausaha itu bukan hanya mencari dan menunggu peluang, tapi menciptakan peluang. Ini harus diingat teman-teman ya. Bedanya wirausaha dengan karyawan. Karena wirausaha itu menciptakan peluang. Bukan mencari peluang, bukan menunggu peluang, tapi menciptakan. Ya, kalau mencari belum tentu ketemu ya, menunggu apalagi ya, tapi menjemput dengan menciptakan peluang. Ya, contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kita mulai ya. Bagaimana caranya untuk menciptakan peluang? Nah, di sini teman-teman ya. Diingat setiap Anda itu pasti punya kesempatan. Setiap manusia itu pasti nanti punya yang namanya challenge. Ya, diingat ya, tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Ya. Jadi yang namanya first impression itu penting banget. Ketika kita melakukan proses bisnis, ketika kita bertemu dengan calon investor, ketika kita bertemu kalau kita wawancara di perusahaan, ingat first impression itu penting banget. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda, kan gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman memutuskan sebagai, saya nggak mau bisnis Pak, saya mau jadi karyawan, oke. Jadi karyawan juga sebuah pilihan bagus, tapi diingat ketika teman-teman nanti ketemu sama pimpinan, ketemu sama interviewer, ya lagi seleksi, diingat tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Ya, sama halnya ketika teman-teman mau ketemu sama seseorang, kesempatan pertama first impression itu harus benar-benar meyakinkan. Ya, akhirnya kan si Lesti kan termehek-mehek jatuh cinta dia sama Rizky kan, walaupun dibohongin ya, itu kesempatannya dia luar biasa, dia kesan pertamanya begitu menjanjikan kalau nggak salah ya. Nah, bagaimana menimbulkan itu semua? Ketika kita ketemu sama pengusaha atau ketika kita berhadapan sama seseorang, ya, namanya public speaking ya, atau public relation atau humas, pasti orang lain itu akan bertanya pada dirinya, siapa dia, siapa kamu, siapa Anda, who you are, atau lu siapa, atau who the hell are you, gue gak peduli lu siapa. Nah ini jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan ini harus bisa disikapi dengan baik ketika Anda datang pertama kali bertemu sama seseorang. Siapapun dia. Akan terjawab ketika kesan pertama melihat dari ujung kepala sampai ujung rambut. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung kepala sampai, ujung kepala itu rambut sampai ujung kaki. Nah ini namanya dalam bisnis, sebelum kita menentukan bahwa kita mau bertemu sama kompetitor, bertemu sama pemilik modal, bertemu sama yang mau interview diri kita kalau kita mau lakukan wawancara. Diingat sekali lagi, tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Buat kesan pertama itu menjadi sesuatu yang berkesan pada orang lain. Buat orang lain yang akan berhadapan sama Anda, itu akan terjawab kata-kata ini.
siapa kamu, siapa Anda, who you are, lu siapa, who the hell are you, ketika dia melihat pertama kali bentuk rupa Anda. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa terlihat dengan apik kesannya? Nah, gunakan yang namanya personal branding. Jadi, dalam dunia bisnis, personal branding itu akan sangat penting. Masih ingat ya, branding itu ada 3 ya. Ada yang tahu apa aja selain personal branding? Ayo, buka mic-nya. Selain personal branding ada 2 lagi. Siapa yang bisa jawab? Yugita atau Tri atau Sumi atau Siti Rohma sambil saya absen atau Sinta Bella, Siti Alfa. Ayo, branding ada 3. Selain personal branding 2 lagi apa? Pak, izin jawab, Pak. Siap. Oke, saya catat. Siapa nih? Corporate branding sama produk branding, Pak. Siap, Reza. Sip, good. Saya catat ya. Reza izin catat ya. Muhammad Reza ya. Oke, teman-teman, ada personal branding, ya, ada product branding, ada corporate branding. Kalau corporate branding yang di branding itu perusahaannya. Nanti kalau perusahaan udah besar. Kalau produk branding yang kita branding adalah nama produknya. Nah, sebagai seorang pemula yang mau menjalankan bisnis, pertama kali adalah Anda buat personality branding Anda. Siapapun Anda ya, mau bisnis atau mau karyawan, personal branding harus bagus. Pertanyaan, personal branding itu apa sih? Personal branding itu identitas, teman-teman. Ya, kayak sidik jari. Karena personal branding seseorang itu akan sangat berbeda. Kalau di kelas 7A ini ada 30 mahasiswa, pasti personalnya beda-beda. Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri seperti sidik jari. Ya. Terus personal branding apa? You are a brand, I am a brand, we are a brand. Setiap orang itu punya brandnya masing-masing. Ya, saya punya brand, Anda punya brand, kita semua punya brand. Contoh nih, tikus ya, tikus di got. Kalau kita lihat jorok ya, jorok, jijik dan seterusnya. Tapi ketika tikusnya dikemas oleh Walt Disney jadi Mickey Mouse, nah dia punya branding Mickey Mouse. Ya, bebek yang binatang yang di sawah begitu dikemas sama Walt Disney jadi Donald Bebek, kwek kan gitu. Terus anak kecil botak ada 2, begitu dikemas jadi apa namanya? Anak kecil botak 2 gitu. Ada yang tahu? Upin Ipin, Pak. iya. Jadi apa, Pak? itu kan personality branding ya. Personality branding. Nah, kita semua punya brand. Jadi kalau teman-teman nanya personal branding itu apa sih? Personal branding itu identitas diri kita. Ya, ini penting banget teman-teman harus pegang, mau jadi karyawan atau mau jadi pengusaha, personality branding kita harus kuat. Ingat ya teman-teman, semester 7, semester 8 wisuda, pertanyaannya pasti yang ditanya bukan cuma kompetensi, sebelum skill kita dicek, tunjukkan personality kita yang baik. Ya. Buat lawan bicara kita itu terpesona dengan personality kita. Buat lawan bicara kita itu kagum dengan diri kita dari personality kita yang kita bawakan. Ya. Jadi personality itu identitas kita. Nah, whether we aim to be or not, siapapun dari kita pasti punya yang namanya brand, ya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan personality brand? Nah, ada 4 teman-teman. How to define your personal brand. Jadi ketika teman-teman nanti bekerja di sebuah perusahaan atau membangun sebuah bisnis, bagaimana mendefinisikan personal brand kita? Jadi how to define your personal brand? Ada 4 langkah. Yang pertama adalah diferensiasi. Jadi teman-teman harus tahu ciri-ciri yang membedakan teman-teman si A sama si B, diferensiasi. Yang kedua positioning. Positioning itu bagaimana teman-teman menempatkan diri. Bagaimana kita menempatkan diri. Lalu community, bagaimana kita bergaul. Lalu sharpening, bagaimana kita mengasah skill kita. Ya. Skill kita itu penting ya, jangan sampai kita punya personality branding diajak ngobrol sama orang AO gitu ya. Lola, apa Lola tuh ya, loading lama. Kalau ditanya mikirnya lama gitu, berarti kan skillnya nggak bagus. Sekali lagi, how to define your personal branding dengan cara diferensiasi.
positioning, community, dan sharpening. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah diferensiasi. Saya berikan cerita seperti keris, teman-teman. Ini dari teman-teman di sini sudah ada yang pernah jadi pagar ayu belum? Kalau ada temannya nikah atau saudaranya nikah, pagar betis gitu, penerima tamu. Sudah ada yang pernah pakai belum? Sudah ada yang pernah belum? Saudaranya nikah. Sudah, Pak. Oke, siap. Nah, biasanya seorang laki-laki ya, ketika belum ada keris di belakang, biasanya berdirinya itu tidak gagah. Dia cenderung ngebungkuk ke depan. Tapi begitu diselipkan keris, dia menjadi semacam gagah. Jadi tubuhnya menjadi tegak berdiri. Nah, itu yang disebut sebagai personality branding. Dengan personality branding kita menjadi percaya diri pada diri kita. Jadi kalau teman-teman punya personality yang baik, kita akan menjadi percaya diri ketika kita berhadapan sama orang lain. Contohnya keris gini ya, begitu kerisnya dicabut, jadinya bongkok lagi. Nah, dipasang keris dia jadi tegak lagi. Ini story of keris. Nah, masih di keris teman-teman. Diferensiasi itu artinya teman-teman harus punya self branding. Bahwa sukses itu terlihat dari demi brandnya, ciri khasnya teman-teman. Pokoknya yang namanya anak itu judes, nah itu berarti personality branding. Misalkan, punten anak ya nggak judes ya, ini contoh doang. Pokoknya yang namanya Ayang Saifuddin itu kalau kita ngobrol sama dia, pokoknya dia selalu nyambung. Nah itu namanya diferensiasi, self brandingnya. Pokoknya kalau sama Bahrudin tuh gue percaya deh, apapun yang dia kerjain dia bisa selesai tepat waktu. Nah itu namanya me brand. Artinya how to positively differentiate yourself. Bagaimana teman-teman menunjukkan sisi positif dari diri teman-teman from the other, dari orang yang lain. Ya, jadi how to positively difference yourself from the other. Jadi bagaimana teman-teman bisa menunjukkan sisi positifnya teman-teman dibanding orang lain. Sehingga orang itu menjadi percaya sama diri kita. Ya. Contoh misalkan, saya mau cek nih demi brandnya. Kalau di adab itu pasti ada 3 kata sakti self branding dalam hidup. Ada yang tahu nggak? Kalau kita menggunakan 3 kata sakti ini, orang merasa nyaman sama diri kita. Ada yang tahu 3 kata sakti untuk self brand dalam hidup? Kalau kita berinteraksi, diawali dengan 3 kata sakti ini, orang akan respect sama kita. Izin menjawab, Bapak. Siap. Dian ya? Iya. Silakan Dian. 3 kata itu yang pertama, maaf, minta tolong, sama terima kasih. Yes, terima kasih Dian. Ya, orang akan sangat respect ketika bertemu atau berinteraksi dengan kita. Kita selalu diawali dengan maaf, minta tolong, dan diakhiri dengan terima kasih. Itu 3 kata yang bisa mengandung respect seseorang. Ya. Jadi kalau kita minta tolong atau kalau kita berinteraksi sama orang diawali dengan kata mohon izin, maaf Pak, nah dan seterusnya ya. Itu berarti kita merespon orang lain, menghargai orang lain. Oke, saya pikir pasti teman-teman sudah pintar semua. Lanjut ya teman-teman. Nah, diferensiasi personal branding itu bisa macam-macam teman-teman ya. Jadi be yourself lah. Anda pilih sendiri lah nanti kira-kira setelah lulus dari Latansa, teman-teman mau jadi seseorang yang seperti apa? Mau jadi seseorang yang helpful, ya, selalu menolong, ya, atau menjadi orang yang konsisten kalau bicara kalau sudah A terus, ya, atau mau jadi yang passion, sabar. Nah, teman-teman cari passionnya sendiri-sendiri, atau mau jadi seseorang yang sangat berbeda. Jadi hari Senin sampai hari Ahad setiap ke kampus bajunya beda terus. Ke kantor hari Senin pakai baju putih, Selasa pakai baju merah, Rabu pakai baju orange, Kamis pakai baju biru, pokoknya different ya, berbeda, is colorful misalkan. Biasanya kayak gitu siapa? Desi ya atau Fridiani. Ini different ya. Atau teman-teman mau pilih menjadi orang yang responsible, tanggung jawab. Atau original apa adanya, boleh. Atau exciting, orang yang interest banget nih kalau ketemu sama dia. Atau mudah diingat, memorable. Atau bisa ada di mana aja.
Itu yang namanya diferensiasi. Ada pertanyaan teman-teman diferensiasi? Kalau enggak kita lanjut. Positioning kedua. Kalau teman-teman sudah menentukan perbedaan teman-teman sama orang lain itu apa? Ya nanti ini akan nyambung, diferensiasi nyambung dengan buku Dreambook-nya ya. Dreambook ya. Kemarin di seminar sudah disebutkan tuh sama pembicara Pak Kiai Soleh. Dreambook itu mengajarkan kita mengenal diri kita. Dreambook. Ya, barang siapa yang mengenal dirinya seutuhnya berarti dia sudah mengenal penciptanya Allah. Makin Anda mengenal diri berarti Anda akan makin mengenal Allah, makin cinta sama Allah. Ya, Dreambook itu mengajarkan Anda untuk lebih mengenal diri Anda sendiri. Anda dilahirkan dari mana dan akan menjadi seperti apa. Nah, diferensiasi ini akan sangat nyambung nih personality brand ya. Mudah-mudahan bisa makin membuat Dreambook-nya menjadi makin baik. Kedua, setelah sudah menentukan diferensiasi Anda, yang berikutnya adalah positioning. Positioning itu bagaimana Anda menggambarkan diri Anda. Dari mulai cara berpakaian, berbicara, perform, itulah yang menentukan branding seseorang. Kenapa? Karena positioning itu nanti akan membentuk packaging Anda. Ya, dari packaging itu akan memunculkan yang namanya attitude. Attitude itu menjadi adab. Nah, positioning itu sebetulnya adalah attitude kita, adab kita. Ketika berbicara, ketika berkomunikasi, baik berkomunikasi secara face to face atau dengan media online. WhatsApp, Instagram, apapun ya. Jangan sampai menggunakan media sosial tapi untuk yang sisi negatif. Ini positioning teman-teman ya. Jadi positioning itu packagingnya adalah attitude kita, adab kita. Ini penting ya sebagai seorang profesional nanti ketika bekerja atau sebagai seorang pemilik bisnis, Anda harus pandai menempatkan diri sebagai seorang yang punya positioning dengan attitude yang baik. Bagaimana Anda memperlakukan bawahan, bagaimana Anda menghormati juga dengan pimpinan Anda di perusahaan. Nah ini nanti kita pelajari di karakter building. Nanti di pertemuan keberapa ya tentang manajemen SDM ya. Oke, pelajari adab. Nah, mudah-mudahan ini sudah lebih paham sebelum mempelajari suatu ilmu. Yang ketiga adalah community, teman-teman ya. Yang pertama tadi diferensiasi, yang kedua positioning, yaitu attitude kita. Yang ketiga community. Community itu di mana kita berada. Keris ini nggak mungkin dia kumpul sama golok. Keris ini nggak mungkin juga kumpul sama pisau dapur, ya kan? Keris akan berkumpul dengan keris-kerisnya. Komunitas itu penting teman-teman. Jadi community itu jangan salah memilih komunitas. Kalau Anda ingin ada di lingkungan pengusaha atau cita-cita Anda pengusaha, Anda bergaulnya sama pengusaha. Anak-anak muda yang punya pemikiran inovasi dan seterusnya ada di sana. Anda pasti ketularan. Kalau Anda cita-citanya ingin menjadi karyawan ya berkumpullah dengan PNS-PNS. Nah, pasti ketularan tuh. Ya karakternya ketularan dan seterusnya. Ada yang tahu PNS itu singkatan apa? Sekarang namanya ASN ya. PNS itu singkatan apa ya? PNS. Ada yang tahu? Enggak. Apa coba? Pegawai negeri sipil. Salah, pegawai negeri santai. Salah ini. Oke, lanjut isjok ya teman-teman. Jadi komunitas ini penting ya teman-teman untuk tempatnya teman-teman dihargai ya. Jadi ketika teman-teman menempatkan diri pada komunitas yang tepat, teman-teman akan merasa brandnya akan menjadi muncul ya. Komunitas diperlukan seseorang dalam membranding dirinya. Jangan salah menempatkan diri pada komunitas teman-teman ya. Jadi jangan berkumpul yang malah melemahkan branding kita. Kita brandingnya udah bagus tapi kita kumpul di tempat yang salah. Ya udah. Ya. Orang yang baik kalau berkumpul dengan orang yang tidak baik akan jadi tidak baik. Orang yang tidak baik akan berkumpul dengan banyak orang baik akan menjadi orang baik. Ya, tergantung persentasenya ya. Oke, yang terakhir yaitu sharpening. Sharpening itu artinya diasah. Jadi terus tingkatkan ilmu untuk mengembangkan brand diri kita. Jangan pernah berhenti untuk belajar, apalagi di era digital sekarang. Ya, oke. Jadi scale up your skill. Sekali lagi, apa aja tadi? 4. Ada yang bisa bantu saya? Maulana atau Lisda atau siapa nih yang belum speak up? Baby. Apa aja?
Siti Rohmah boleh? Aduh, Pak. Izin jawab, Pak. Ya, Lisda, mangga. Atau Rizka? Tadi udah disebutkan sama Bapak, yang pertama Hmm. itu kita harus melihat differences atau perbedaan. Yang kedua itu adalah positioning atau bagaimana packaging atau attitude kita ketika akan berhadapan dengan dunia profesional. Yang ketiga yaitu tadi yang terakhir ada sharpening, yaitu mengasah, dan yang satu lagi itu tadi adalah community. Ya, atau perkumpulan. Oke, terima kasih Rizka. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk personality branding yang pertama diferensiasi, ya. Cari perbedaan dari teman-teman, ya cari diferensiasi teman-teman yang bisa meningkatkan personality kita. Kalau sudah punya diferensiasi, jangan setelah itu positioning, tempatkan diri kita, attitude kita, pandai menempatkan diri, attitude atau sikap atau adab. Setelah itu ditempatkannya di mana? Di komunitas yang sesuai dengan diferensiasi kita, personality kita. Jadi pandai-pandailah memilih kawan ya. Yang terakhir adalah jangan lupa kalau kita sudah ada di komunitas, kita selalu mengasah diri kita sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Jadi kalau ada orang ngobrol kita bisa nyambung gitu ya. Oke ya, ini gambarannya ya untuk untuk mengasah ya. Jangan sampai kita ada orang yang kita selalu ada di bawah ya. Kita selalu harus ada di atas yang selalu bisa mencari solusi ya. Oke, ini saya lewatin. Kenapa buku itu penting? Kenapa mengasah itu penting ya? Scale up itu penting karena a good book can change your life. Ya. Buku-buku yang baik itu bisa membuat Anda berubah hidupnya. Ya. Tapi kenapa belum ada yang masih kurang yang beli buku ya? Jadi pengusahanya belum ada semangat. Oke lanjut. Sekali lagi ya, a good book can change your life. Buku yang baik dapat merubah hidup Anda. Ya. Tuh lihat gambarnya ya. Jadi kalau mau baca buku, pilih-pilih buku yang baik juga. Oke. Sekarang kita lihat film ya. Sekarang kita lihat teman-teman perhatikan film ini. Ya. Ada film tentang seorang pedagang namanya The Johnny ya. Si Johnny yang jualan kue tiaw. Perhatikan videonya teman-teman, lalu saya matikan suara saya, lalu teman-teman simak videonya yang durasinya nggak lama, cuma 3 menit ya, video 3 menit. Cekidot. Nama gue Johnny. Bisnis gue ya restoran ini. Gue kerja keras bangun bisnis ini. Berharap bisa meningkatkan taraf kehidupan keluarga gue. Memang capek banget sih. Dan sering makan hati lagi sama karyawan. Tapi seiring waktu, taraf kehidupan keluarga gue memang menjadi lebih baik. Tapi ternyata, semakin ramai bisnis gue, justru gue malah semakin sibuk. Seperti tidak punya kehidupan. Semuanya tersedot sama bisnis gue. Sehingga rasanya hampir tidak punya waktu buat keluarga gue. Pak, aku ikut pentas drama di sekolah loh. Papa datangnya. Papa pengen sekali datang. Tapi Papa kan bisa. Siapa yang masak kue tiaw? Hah? Siapa yang ngawasi karyawan? Dan yang ngatur uang di kasir? Tapi aku maunya Papa datang. Tapi Papa nggak bisa ninggalin restoran. Hah? Papa janji deh, ya. Tahun depan Papa pasti datang. Ya? Ya, sebentar. Yaudah, ganti baju nak. Capek banget rasanya. Semuanya harus gue. Semuanya harus gue. Sering gue bertanya,
Memang harus begini ya kalau punya bisnis sendiri. Sebagai bisnis coach yang mencapai peringkat nomor 1 di tingkat dunia, apa nih tips praktis dari Coach Yohanes Pauli buat para pemilik bisnis? Para pemilik bisnis harus bangun bisnisnya agar profitable dan autopilot. Artinya, bisnis semakin menguntungkan dan bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Telepon sekarang juga ke Gratio Practical Business Coaching di nomor telepon Ya, halo, ya. Ya, betul. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Iya, Dok. Anak Bapak dan Ibu mengalami overdosis dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Maaf. Romeo! Romeo anak saya, dokter. Romeo dokter anak saya. Romeo! Begitu besar harga yang harus gue bayar demi bisnis gue. Kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidup gue. Ternyata berapapun banyaknya uang yang gue punya, gak bisa mengembalikan waktu. Ini bukan hidup yang gue mau. Walau gue merasa masih kehilangan, tapi sekarang gue sadar. Gue ketemu cara yang benar. Dan gue bisa dapetin hidup gue kembali. Oke. Gimana videonya teman-teman semua? Ayo gimana videonya? Anaknya siapa namanya tadi dua ya? Romeo.
Romeo sama dan Juliet. Romeo, Pak. Romeo sama Dan Juliet. Juliet. Oke. Oke, itu tadi contoh sederhana bahwa kalau kita tidak tahu cara praktis untuk bangun bisnis ya tadi ya waktunya malah terbagi untuk pada bisnisnya, fokus pada bisnisnya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, Joni di mana? Apa yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Joni? Ada yang bisa bantu nih? Nomor 1 bisa bantu jawab. Ayo, siapa? Apa yang terjadi di video tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Joni? Ayo, siapa yang bisa bantu jawab? Silakan. Izin jawab, Pak. Rizka, oke, silakan Rizka. Setelah tadi melihat cuplikan film singkat tadi, saya berpikir bahwa yang terjadi pada The Johnny Kwetiaume itu adalah ketidakmampuan dia dalam mengelola bisnisnya yang mulai ramai atau mulai berkembang. Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Johnny, menurut saya pribadi, yang seharusnya dilakukan oleh Johnny adalah di mana ketika saat bisnis ini sudah mulai berkembang, sudah mulai dikenal orang, dan terutama kita misalnya selaku owner mempunyai karyawan, kita harus melakukan, salah satunya adalah melakukan training atau pembinaan kepada karyawan-karyawan kita. Jadi setelah kita melakukan pembinaan tersebut, kita juga sebagai owner, seperti yang di video tadi, kita tidak perlu duduk di tempat, tetapi kita juga bisa melihat perkembangan karyawan kita dan juga bisa mengawasi dari jauh. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, Rizka. It's good ya. Jadi diingat teman-teman ya. Jadi jawabannya juga cukup bagus ya. Jadi Johnny seperti banyak dilakukan oleh pedagang-pedagang di luar sana teman-teman ya. Biasanya dagang itu berkeluarga atau satu keluarga. Ada suami, istri, sama anaknya biasanya ikut bersama-sama membangun bisnisnya. It's okay, nggak masalah ya, itu bisnis keluarga. Tapi ketika bisnisnya makin berkembang, kan di bisnis itu disebut baik ketika unsur bisnisnya tumbuh. Ingat ya, tumbuh itu artinya banyak pembeli yang tadinya pembelinya cuma satu, dia nambah lagi, balik lagi. Lalu setelah itu harus punya strategi untuk berkembang. Bahwa bisnis itu harus berkembang. Baru yang terakhir bisnis itu harus tangguh. Artinya ketika kita mengelola bisnis, kita harus juga siap untuk berbagi ilmu kita sama karyawan kita. Jadi kita harus cari rekrutmen karyawan. Ya. Terima kasih Rizka ya tadi sudah mewakili dari teman-temannya untuk menyimak apa yang sudah dilakukan oleh Johnny dan apa yang harusnya dilakukan oleh Johnny. Dan mudah-mudahan video tadi memberikan ajaran sama teman-teman semua bahwa nanti ketika teman-teman mengelola bisnis, jangan dikelola sendiri terus ya, harus mau mencari karyawan. Menarik kemarin waktu di acara seminar ada yang bertanya gimana caranya memilih atau merekrut karyawan supaya karyawannya nggak jadi kompetitor. Teman-teman, bisnis is kompetitor. Jadi kalau kita ngerekrut karyawan terus karyawan menjadi kompetitor, it's good, bagus berarti. Gitu. Kita nggak boleh takut bersaing ya. Jadi atau gini, saya tanya sama teman-teman semua ya. Ada yang tahu nggak leadership itu artinya apa sih? Leader itu artinya apa? Bos atau leader itu artinya apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kepemimpinan ya kalau nggak salah. Pemimpin atau pemimpin. Oke. It's okay, benar kalau diterjemahkan lewat Google Translate, leadership adalah kepemimpinan. Nah, teman-teman, ini nanti dicatat, diingat-ingat kalau teman-teman menjadi seorang pemimpin, punya bawahan, kita nggak boleh kapitalis. Di Islam nggak boleh kapitalis. Kita nggak boleh melarang anak buah kita atau tim kita untuk bisa maju. Nggak boleh. Mereka kalau mau maju, biar aja maju. Seperti Rasulullah ya. Jadi leadership itu adalah seni untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Jadi the true leader, seorang pemimpin yang benar adalah ketika dia bisa menciptakan leader-leader baru.
Jadi leader itu bukan menciptakan anak buah banyak, bukan. Ketika dia bisa berhasil menjadikan anak-anak buahnya menjadi pemimpin-pemimpin baru, that's a good leader, great leader. Ya nggak boleh kapitalis teman-temannya, nggak boleh. Ya, kemarin seperti itu. Kalau nanti kita punya karyawan terus karyawannya buka bisnis sendiri, ya nggak apa-apa, biar aja. Kan kita dapat berkahnya. Ya. Bisnis is kompetisi ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Saya bersihkan dulu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Mana nih ya? Nah, jadi teman-teman, kita simak ya, 4 tangga menuju entrepreneur. Dari film tadi kita bisa ambil kesimpulan ya. Dengerin kawan saya yang mau bicara nih ya. Jadi saya akan bagikan ada 4 tangga di sekolah kehidupan ini yang akan dilalui oleh Johnny. Dan inilah ceritanya Johnny mulai masuk ke tangga yang pertama. Mari kita lihat. Johnny kemudian dia bawa ijazahnya, dia melamar ke sana kemari, datang ke kota besar, lalu kemudian ternyata susah sekali mencari pekerjaan, ya. Sampai satu titik di mana Johnny akhirnya ngelihat ada satu toko kue tiaw yang ada di emperan trotoar dan ternyata pemiliknya namanya adalah Jackie. Jackie masih masak kue tiaw sendiri di restoran kue tiawnya dia. Lalu Johnny kemudian menjadi seorang waiternya dia. Nah, bedanya adalah banyak karyawan-karyawannya Jackie. Waktu Jackie masak kue tiaw, itu basically hidupnya adalah ya ngeflow aja Jack. Jadi today is today, tomorrow is tomorrow. Sama. Jadi karena ngeflow aja Jack, bikin si Jackie hard eating, makan hati. Nah, di titik ini Johnny mulai menaiki tangga pertama dari sekolah kehidupan ini. Namanya adalah employee atau karyawan. Jackie melihat bahwa Johnny berbeda, maka Jackie menawarkan, Johnny, ayo coba gantiin saya yuk. Kamu jadi koki mau nggak? Oh, Johnny seneng banget. Dan akhirnya Johnny diajarin. Dan Johnny, ya kamu masukin ini ya. Terus habis itu kamu masukin ini. Habis itu kamu masukkan ini. Dan ini rahasianya ya. Rahasianya adalah begini. Nah, itu adalah jurus kepret jidat. Dan Johnny akhirnya mulai belajar untuk masukin kue tiaw sendiri dan masak gitu ya. Dia mulai masukin, kemudian dia masukin bumbu lagi, dia masukin yang lain. Dan ini terakhir, kemudian si Jackie bilang, nggak usah pakai jidat saya katanya. Jidat kamu aja. Oh begitu Pak. Ya akhirnya dia tahu. Oh ternyata begitu cara masaknya. Dan Johnny terus masak. Ternyata restoran yang ada di emperan toko tersebut makin ramai. Satu titik dia merasa bahwa, wah nggak bisa nih jadi karyawan terus. Kapan aku bisa kaya raya kata dia. Lalu dengan sopan dan baik dia bilang ke Jackie. Nah Jackie bilang, waduh kalau kamu pergi aku masak lagi dong katanya. Iya Pak, tapi soalnya aku merasa pengen begini, aku nggak akan saingin Bapak di kota lain bahkan gitu kan. Nah, Jackie mengalami apa yang namanya bisnis autopilot palsu. Kenapa? Karena Jackie mengandalkan Johnny seorang. Begitu Johnny keluar, maka dia harus turun gunung lagi dan dia harus masak kue tiaw lagi. Nah, akhirnya Johnny ke kota lain, dia mau bangun bisnisnya sendiri tapi ternyata kurang modal. Jadi akhirnya dia sewa gerobak kue tiaw, lalu dia udah ketemu istri waktu kerja di Jackie, istrinya namanya Jonah, Johnny and Jonah ya. Lalu kemudian dia mulai dorong gerobak, tok keliling perumahan. Wah dia seneng banget, setiap ada yang manggil dia masak sendiri, dia kasih, itu semua uangnya buat dia. Sekarang bukan soal gaji lagi, dia dapat omset langsung, dapat sales, dapat revenue langsung ya. Berarti Johnny mulai naik tangga yang kedua di sekolah kehidupan ini. Namanya adalah self-employed atau mengkaryakan diri sendiri. Nah, Johnny terus gerobak, didorong terus, Johnny the kue tiaw man, keliling perumahan, dia duitnya makin lama makin banyak. Tapi suatu saat dia masuk angin, terus kemudian dia akhirnya nggak bisa dorong gerobak. Dan dia harus di rumah istirahat sampai 3 hari. Dan dia baru sadar saat itu, wah ternyata kalau aku tidak jualan dorong gerobak, keluargaku nggak dapat uang. Wah, kita harus naik lebih tinggi lagi, kata dia sama istrinya Jonah. Nah, Johnny merasa mulai mau naik ke tangga yang ketiga, namanya entrepreneurs. Tapi ternyata tangga ini bukan ada di sini. Ternyata tangga ini naik tinggi di sini, sehingga entrepreneursnya ada di situ. Dan ada 3 tangga kecil untuk mencapai jadi entrepreneurs. Dan dari 3 tangga tersebut, 2 tangga pertama itu adalah jebakan Batman.
Nah, Johnny akhirnya menyewa trotoar, lalu kemudian dia mulai ada meja, ada bangku-bangku, dia punya karyawan jadi waiter, lalu kemudian dia mulai pasang spanduk gede, tulisannya Johnny the Kway Teow Man. Wah, dia mulai masak kway teow, ada istrinya bantu di kasir, waiternya kiri kanan lari, mulai ada yang makan karena masakannya enak luar biasa. Ya, tapi tetap karyawannya dia mulai merasakan hard eating, makan hati sama karyawan. Dia mesti, ayo kamu ke meja 3, ya kamu ke meja 5, nih piring minta ini. Gitu. Jadi semuanya Johnny yang melakukannya, semuanya dia, sibuknya luar biasa. Maka Johnny lagi ada di tangga kecil yang pertama untuk jadi entrepreneurs. Namanya adalah business operator alias operator bisnis. Nah, Johnny terus masak kway teow gitu ya. Nah, ada saatnya istirahat. Pada saat istirahat, Johnny nggak bisa istirahat. Kenapa? Karena customer banyak. Karyawannya kan mau istirahat. Jadi Johnny bilang, ya udah kamu istirahat semua, nggak apa-apa. Saya ngelayanin semuanya. Wah, Johnny terus masak. Nah, karyawan istirahat, lalu kemudian karyawan bisa santai-santai, bisa senang-senang. Johnny titip makan, lalu kemudian pada saatnya istirahat, dia istirahat cuma 10 menit. Dia makan makanan yang disiram kuah, tapi kuahnya udah dingin. Pertanyaannya siapa yang jadi bos? 10 menit lagi gitu kan. Setelah itu karyawannya masih istirahat. Ada yang nonton TV, ada yang main catur sebelum buka lagi restorannya. Johnny harus ngapain? Johnny harus gulung kway teow. Kenapa kway teownya nggak didelegasikan aja diminta karyawan yang untuk gulung? Karena Johnny bilang, aku udah ngajarin ini, tetap gulungnya beda. Udah deh, mendingan aku sendiri yang gulung. Nah, itulah jebakan pertama untuk menjadi entrepreneurs, yaitu menjadi business operator. Semuanya Anda, semuanya Anda. Lalu kemudian Romeo, anaknya yang pertama, SD, datang menemui dia. Lalu kemudian Romeo bilang, kenapa Romeo? Papa, aku minggu depan, aku mau ikut pentas drama dan aku jadi pemeran utamanya, kata Romeo. Lalu Johnny bilang, oh iya bagus, Papa ikut dong datang. Romeo, Papa mau banget datang. Tapi kalau Papa datang, ngomongnya sambil begini ya, kalau Papa datang siapa yang jagain restoran? Siapa yang masak? Siapa yang jagain kasir? Siapa yang ngatur karyawan? Papa mau banget datang. Gini deh, tahun depan Papa datang. Tapi kan tahun depan aku belum tentu jadi pemeran utama, Pak. Ya oke, nggak apa-apa deh. Kalau gitu tahun depan deh Papa janji. Ya udah, kamu masuk, kamu istirahat dulu sana. Lalu kemudian Romeo-nya dengan muka sedih meninggalkan Johnny the Kway Teow Man. Johnny masih terus masak. Nggak lama kemudian anaknya yang kedua datang, namanya Juliet. Juliet datang bawa gambar berwarna yang dia gambar sendiri. Lalu, Papa lihat deh ini. Apa itu? Ini gambar, aku gambar 1 jam tadi di sekolah. Oh iya, bagus banget. Kenapa? Karena begitu sibuknya Johnny the Kway Teow Man, dia bahkan nggak sempat ngelihat sampai 1 detik ngelihat gambar yang dibikin oleh Juliet. Lalu dia bilang, oke ya udah, bagus. Ya udah, kamu istirahat dulu deh sana. Papa lagi masak nih, kerja, berjuang buat kamu semua ya. Oke. Dan kehidupan terus berlanjut. Johnny terus melakukan jadi Johnny the Kway Teow Man. Johnny terus masak kway teow. Semuanya saya, kata dia. Dia jadi Superman di bisnisnya, ya. Dan yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah omsetnya naik luar biasa, profitnya luar biasa. Dia bahkan sampai akhirnya dia beli ruko di belakangnya. Nggak cukup ruko, dia lebarin lagi rukonya 2, jadi 3, jadi 5. Terus dia bikin tower ke atas. Kenapa kok bisa begitu? Karena Johnny the Kway Teow Man omsetnya 1 T per hari. Dan kemudian suatu saat waktu lagi masak, istrinya teriak ke Johnny, Johnny, ya kenapa Ma? Johnny, anak-anak kita udah lulus SMA katanya. Hah? Johnny diam 1 detik, lalu kemudian tetap tangannya mesti begini lagi ya. Kenapa kok cepet banget Ma? Aku ingat waktu itu Romeo baru datang dan Romeo bilang pentas drama di sekolahnya, lalu kemudian aku bilang tahun depan. Tapi ternyata tahun demi tahun lewat begitu saja. Lalu kemudian Juliet, aku masih ingat, bawa pulang, dia masih kecil waktu itu, bawa pulang gambar. Aku cuma lihat nggak sampai 1 detik, lalu aku bilang, iya Papa kerja keras buat kamu dulu ya, kamu istirahat dulu. Tapi ternyata yang Johnny miss adalah apa? Golden moments. Anaknya tiba-tiba udah lulus SMA. Dia nggak ingat bahwa ternyata Juliet bikinnya 1 jam. Dan kemudian bahkan tulis di gambar itu, the best dad in the world. Ayah yang terbaik di dunia. Johnny miss semua itu. Tapi dia sibuk luar biasa di bisnis, sibuk luar biasa. Lalu kemudian dia mulai bertanya, oke Mama, uang ada nggak? Ada Pak, uang ada luar. Masuk ke mana? Sekolah, iya. Sekolah di mana? Sekolah di yang terbaik. Oke good. Mama udah beliin apartemen belum? Mamanya bilang, Pak, kita nggak cuma beliin apartemen, kita udah beliin 1 tower apartemen per anak. Bayangin gitu, 1 tower per anak. Kenapa? Karena omsetnya luar biasa, bagus, luar biasa, profitnya luar biasa. Tapi semuanya masih harus Johnny, semuanya masih Johnny. Dan ternyata Johnny selama ini baru sadar, dia bukan business owner, bukan pemilik bisnis. Ternyata Johnny masih jadi business operator. Johnny semuanya Johnny. Ya punya banyak uang luar biasa, tapi ternyata nggak punya waktu. Dan kehilangan begitu banyak golden moments dalam hidupnya. Dan yang terjadi sama Johnny adalah dia bekerja inside the business. Di dalam bisnisnya.
Joni terus masak kue tel tapi dia nggak tahan. Dia bilang, "Ma, kita punya banyak duit, kita hire aja manajer, kita hire aja direktur deh. Tapi ma, aku takut." Kata dia takut. Kenapa? Pertama takutnya kalau aku ajarin ma, berarti bisa jadi si karyawan ini akhirnya di hijack kompetitor, ya kan? Atau yang kedua ma, dia keluar dari bisnis kita lalu kemudian dia bikin bisnis sendiri dan jadi kompetitor. Nah, itu yang ditakutin sama Joni. Tapi mamanya bilang, "Pak, tapi mau sampai kapan begini? Semuanya saya, semuanya saya." "Ya betul, Ma. Ya udah kita hire deh." Akhirnya Joni pasang iklan lowongan gede-gedean di segala media. 2000 koki hotel bintang 5 melamar untuk menggantikan Joni the Kway Teow Man. Lalu kemudian Joni mulai tes satu-satu, tapi ternyata nggak ada yang enak. Dia bilang, "Ma, udah nggak ada yang enak, Ma. Udah aku aja deh." Mamanya injek kakinya, "Pak, kita harus cari manajer atau direktur. Kalau nggak kamu nggak punya kehidupan." "Ya udah deh, Ma. Kayaknya yang ke 2000 ini lumayan deh." Oke, dia tanya, "Berapa gaji yang kamu mau?" Manajernya sebutin sebuah angka. Dia kaget, "Ma, angkanya segitu. Udah mendingan aku aja daripada bayar orang segitu. Mendingan aku aja terus deh yang begini." Mamanya injek kakinya Joni lagi, lebih keras lagi. Dia bilang, "Daripada kamu nggak punya kehidupan, udah kita bayar aja gajinya." Oke, ya udah diterima akhirnya. Nah, di titik ini Joni mulai naik tangga kecil kedua menuju entrepreneurs. Ya, namanya adalah business manager. Belum jadi business owner, masih jadi manajer di bisnisnya sendiri. Lalu koki hotel bintang 5 mulai masak buat Joni. Lalu Joni mulai liatin, ternyata yang menarik, customer lamanya begitu datang, tahu bukan Joni yang masak. Semua angkat tangan bilang, "Joni, saya maunya kamu yang masak, saya nggak mau dimasakin." Tapi dia bilang, "Ini hotel bintang 5 loh, kokinya yang masak." Enggak, saya maunya Joni." "Oh, kalau enggak udah deh, saya sama teman-teman saya nggak balik lagi nih." Waduh, dia mulai takut. Akhirnya dia bilang, ya udah nggak apa-apa deh, saya aja yang masak, kamu liatin." Nah, koki hotel bintang 5 yang gajinya luar biasa tinggi, hanya bikin potong-potong bawang, potong-potong hal yang lain, lalu kemudian lemparin, kasih ke Joni, dan tepok-tepok Joni. Bilang, "Pak Joni memang luar biasa, kamu punya talenta masak Pak, terus aja masak Pak." "Oh Joni, cuma ditepok-tepok doang, dan terus masak." Dan apa yang terjadi? Kalau misalnya customer baru datang, dia coba kasih ke koki hotel bintang 5, ternyata customer baru banyak yang tidak balik. Dan kalau dilihat wajahnya saat makan, nggak se-happy waktu makan Joni yang masak. Joni mulai takut dan akhirnya terus kembali Joni yang masak. Punya si manajer, punya si direktur. Tapi semuanya masih dia. Nah, karena semuanya Joni yang masak dan karyawannya tetap masih, "Iya meja 23, iya meja 40, iya meja 200. Wah, semuanya masih Joni. Dia hard eating. Makan hati, tapi kali ini hard eatingnya stadium 4. Kenapa? Karena udah bayar gajinya gede banget. Udah ada manajer, udah ada direktur, tapi semuanya masih Joni. Nah, sampai satu saat akhirnya kokinya bilang, "Pak, saya mau cuti Pak 2 minggu. "Oh ya udah, kamu cuti." Ya udah punya jatah. Tapi Joni tetap harus kerja. Joni yang kerja. Di tangga kecil yang kedua ini, sebagai business manager, Joni masih terjebak di bisnisnya sendiri. Ya, Joni bekerja in the business. Masih belum menjadi business owner sungguhan. Ini masak kue tel, terus kemudian apa yang terjadi? Istrinya teriak lagi, "Joni, ya kenapa Ma?" Lah istrinya lari tergopoh-gopoh, dia bilang, "Romeo masuk ICU." "Hah? Romeo masuk ICU?" "Iya." "Ayo cepetan kita pergi ke sana." Dan itu pertama kalinya dia tutup tokonya benar-benar karena anaknya masuk ICU. Dan kemudian akhirnya mereka terbang, sampailah di rumah sakit di tempat Romeo lagi dirawat. Joni dan istrinya akhirnya sampai ke rumah sakit. Mereka berdua lari untuk cari Romeo. Dan ternyata hampir dekat ke ruang ICU. Ada ranjang yang lagi ditarik keluar dan sudah ditutupi oleh kain putih. Joni berharap itu bukan Romeo. Tapi ternyata begitu dibuka, ternyata Romeo. Dan Romeo sudah meninggal. Dan suster yang ada di situ bilang, "Pak, ini Romeo, tulis surat ini, ada ketemu di sampingnya sebelum dia akhirnya bunuh diri." Ternyata Romeo overdosis. Lalu kemudian Joni dengan nangis dan istrinya baca surat itu. Ternyata apa? Intinya surat itu bilang Romeo sangat butuh waktu dan perhatian dari kedua orang tuanya. Tapi kedua orang tuanya begitu sibuk di bisnis. "Saya nggak punya waktu," dan akhirnya pergaulannya salah. Dan akhirnya meninggal karena overdosis. Dan Joni begitu remuk hatinya membaca surat itu. Belum selesai di situ, dia lihat ke kanan, ternyata ada Juliet di situ. Juliet lagi nangis terseduh-seduh. Dia tanya, "Kenapa kamu nangis terseduh-seduh?" Lalu Juliet bilang, "Pak, maaf." "Kenapa maaf?" "Aku hamil, Pak." Juliet hamil di luar nikah. Siapa ayahnya? Nggak ada yang tahu siapa ayahnya. Di saat itu berapapun uang yang Joni punya, nggak bisa membeli kembali dan mengembalikan waktu. Yaitu pada saat Romeo datang untuk pentas drama masih kecil. Pada saat Juliet datang dan memberikan gambar untuk dikasih lihat ke ayahnya. Nggak ada yang bisa membeli itu. Joni sedih luar biasa. Semua kerja kerasnya belasan tahun
sia-sia belaka dan hasilnya seperti ini. Joni tapi harus kembali ke kehidupannya. Dia kembali buka bisnis, dia mulai masak kue tiaw lagi, semuanya Joni, semuanya Joni. Dia masih punya manajer, masih punya, dia punya direktur, punya karyawannya banyak, punya uangnya masuk banyak, tapi ada yang hilang di dia. Dia makin menua, rambutnya makin putih, dia makin kehilangan harapan, dan dia sedih sekali menjalankan hidupnya. Dan satu saat istrinya teriak lagi, Joni katanya. Kenapa? Karena customer nunggu, Joni belum jadi masak kue tiawnya. Lalu istrinya sampai lari ke tempat masak kue tiaw dan Joni masih berdiri di situ. Joni masih berdiri dan kemudian istrinya coba panggil Joni, Joni kenapa nggak jadi-jadi? Ternyata Joni mati berdiri. Bayangkan betapa ironisnya itu. Anda boleh punya bisnis luar biasa, Anda boleh punya uang luar biasa banyak, tapi kalau Anda nggak punya waktu, Anda bilang Anda berjuang untuk keluarga Anda bilang begitu. Tapi bukankah ironis kalau Anda berjuang untuk keluarga yang tidak begitu mengenal Anda? Kita harusnya mengatur bisnis, jangan sampai bisnis mengatur hidup kita. Dalam hidup Joni, akhirnya Joni hanya berhenti di tangga kecil kedua menjadi entrepreneur, yaitu business manager. Di atasnya padahal ada tembok yang begitu tebal yang harus kita tembus, breakthrough, sehingga kita mencapai tangga kecil yang ketiga yang disebut business owner atau pemilik bisnis. Nah, kalau Anda sebagai pemilik bisnis, Anda harusnya bekerja on the business, ya, sehingga bisnis Anda bisa autopilot, bisnis bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemiliknya di dalamnya. Setelah itu Anda akan naik lagi ke tangga berikutnya, yaitu menjadi investor, di mana Anda bekerja outside the business. Apa yang terjadi dalam hidup Joni? Apakah Anda kenal sekali dengan Joni the Kue? Oke, tadi ya. Jadi sudah tergambar teman-teman ya semua. Jadi itu ada gambaran employee ya. Tadi Joni sebagai seorang karyawan, dia melanjutkan menjadi seorang self-employee ya, mempekerjakan diri sendiri, tapi dia belum sampai menjadi business owner tadi ya. Karena dia belum punya membangun sebuah sistem, dia masih ada di dalam inside business. Harusnya pengusaha itu bekerjanya di luar dari bisnis, people work from home. Nah, ini video tadi menggambarkan cash flow kuadran teman-teman ya. Tapi sayangnya si Joni berhenti di level S, belum sampai level B ya. Oke, saya mau tanya sebelum materi yang terakhir. Jadi level wirausaha ada berapa tadi? Ayo, yang lain mana nih? Ada Pak. Siti Rohma, apa aja? Level wirausaha yang pertama paling bawah. Rohma. Ada, iya Pak. Iya, yang paling bawah apa? Jadi, yang paling bawah itu level ada 1. Yang level 1 itu ada employee. Yes, yang kedua employee. Level 2 employee. Self-employee. Self-employee dan yang ketiga business owner Nah, untuk menjadi business owner itu juga ada beberapa, ada big operator, business operator, ada business manager sama business owner. Nah, untuk menjadi investor itu kita harus melalui 3 tahapan itu, Pak. Baik. Terima kasih, Roma. Ya, jadi teman-teman, untuk menjadi seorang entrepreneur sejati ada 3 tangga kecil yang teman-teman harus jalanin ya. Bisnis operator yang mengoperasikan bisnisnya sendiri, lalu jadi bisnis manager memanage bisnisnya, lalu baru bisnis owner. Jadi stepnya cukup banyak ya.
untuk menjadi seorang pengusaha. Baik, itu materi leveling bisnis. Nah, sekarang dari leveling bisnis tadi teman-teman, kita akan lanjutkan sedikit lagi. Sebentar. Oke. Tadi sudah kita gambarkan. Mana tadi ya? Kita masuk sekarang bagaimana menjadi orang yang membangun bisnis autopilot ya teman-teman, fondasi bisnis. Oke, perhatikan video yang terakhir. Ini gambaran seorang Joni, masih Joni ceritanya, tapi sudah mulai punya konsep. Ya. Jadi ceritanya Joni mulai lagi dari awal, Romeo-nya hidup lagi, Juliet-nya hidup lagi, Juliet-nya ada lagi, lalu istrinya Jonah ada lagi. Nah, ini kisah Joni yang beneran, yang sukses membangun bisnisnya. Setelah dia belajar dari yang tadi, ada kesalahan-kesalahan, lalu dia bangun bisnisnya. Dibantu oleh Joni, juga dibantu oleh Romeo, dan dibantu oleh Juliet. Jadi anaknya 2 ikutan di dalam bisnisnya ini. Ya, kita lihat video yang terakhir ya. Cekidot. Saya matikan dulu suara saya. Anda masih ingat Johnny the Kway Teow Man? Kalau belum, Anda cari video Johnny the Kway Teow Man karena menarik sekali ceritanya bagi Anda. Oke? Nah, di Business and Life Tips kali ini saya ingin bagikan cerita Johnny the Kway Teow Man tetapi hidupnya berulang. Johnny kali ini membangun 4 kaki meja sehingga bisnisnya bisa profitable dan autopilot. Nah, dalam kisah ini Romeo, anaknya Johnny the Kway Teow Man, sudah lulus kuliah dan kembali mau bantuin bisnis ayahnya supaya semakin profesional ya. Nah, Romeo jago di kaki meja yang pertama. Saya menyebutnya adalah leads creation. Oke? Leads creation adalah Anda jago strategi untuk mendatangkan banyak calon customer ke bisnis Anda. Nah, apa yang Romeo lakukan? Romeo bikin brosur, simple brosur, lalu judulnya adalah Johnny the Kway Teow Man. Sekarang jualan bakso nomor 1 terenak di dunia. Wah, terus kemudian di sebelah sininya ada testimonial dari artis. Di sebelah sini ada testimonial dari presiden bahkan. Lalu kemudian ada foto gambar bakso yang begitu kalau Anda hirup dekat brosurnya, Anda bisa hirup wangi baksonya. Keren banget kan brosurnya ya. Dan kemudian di bawah ada vouchernya. Vouchernya ada tulisan Rp Rp25.000. Dan kemudian ada tulisannya, sejak 3 jam dari Anda memegang brosur ini, bila tidak dipakai, maka brosur ini akan meledak sendiri di tangan Anda. Wah, pokoknya Anda pengen banget pakai gitu ya. Jadi kemudian akhirnya Anda datang. Terus Anda antri nih, karena antriannya panjang banget, karena ramai sekali toko baksonya Johnny ya. Nah, kemudian apa yang terjadi begitu Anda di depan, Anda tanya dong, apa sih bedanya baksonya Johnny dengan bakso yang lain ya? Kenapa? Karena di samping-sampingnya banyak kompetitor. Ada yang Johnny gitu kan, pakai H di belakang. Ada lagi yang N-nya 4, Johnny gitu kan. Ada lagi yang Johnny gitu. Pokoknya banyak mirip-mirip semua. Terus Anda tanya, kebetulan yang jagain adalah karyawan yang ngeflow aja cek. Ngeflow aja Jack gitu ya. Kemudian Anda tanya, apa bedanya baksonya Johnny? Lalu si karyawan ini bilang, Bu, jangan terlalu serius Bu. Kalau nanya baru makan bakso serius banget sih Bu. Ya, jadi gimana apa bedanya Mas? Bu, yang namanya bakso sapi ya sama aja Bu. Di mana-mana sama, bakso sapi gitu loh. Nah, kalau Anda menemukan bahwa produk atau jasanya sama, pertanyaan berikutnya Anda akan nanya apa? Harga. Anda akan tanya, ya kalau gitu harganya berapa Mas? Lalu Mas bilang 100.000 Bu semangkok. Lalu Anda kaget, mahal banget gitu kan? Dan kalau Anda normal, pasti Anda akan bandingin sama kompetitor. Ya, Anda tanya yang di sini berapa harganya? 50.000. Yang di situ berapa harga? 30.000. Yang di situ berapa? Sampai ujung banget harganya 5.000. Nah, kira-kira Anda makan yang mana? Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Apakah Anda punya strategi leads creation? Strategi yang bisa mendatangkan banyak calon customer? Atau jangan-jangan selama ini Anda berharap ada burung bango yang datang, buka mulutnya, lalu kemudian keluarin customer baru buat Anda? Kan nggak mungkin begitu kan? Ya, nah jadi Anda juga harus punya discriminator, suatu pembeda yang bukan harga yang membuat customer tertarik untuk datang ke bisnis Anda. Bahkan kalau Anda tidak punya discriminator, lebih baik Anda jangan berbisnis. Kenapa? Karena bahaya sekali. Ya, yang terjadi apa? Anda banyak terjebak dengan perang harga karena customer cuma ngelihatnya harga doang, betul kan? Jadi Anda harus jago kaki meja yang pertama. Ya.
Mari kita sebut lebih simpel lagi adalah Anda harus punya marketing strategi untuk mendatangkan banyak calon customer ke bisnis Anda. Nah, kaki meja yang kedua yang Anda harus kuasai agar bisnis Anda profitable dan autopilot adalah Anda harus bangun yang namanya leads conversion. Oke, apa itu leads conversion? Anda harus punya strategi-strategi bagaimana mengkonversi dari calon customer yang ngantri banyak di bisnis Anda sehingga benar-benar jadi customer. Oke, dalam cerita ini, ceritanya Anda udah terima brosur dari Romeo kan, anaknya Johnny the Quail Man, maka Anda akhirnya datang lagi ngantri. Nah, kali ini untung antriannya banyak dan kemudian Anda udah sampai di depan. Yang jagain kali ini adalah Juliet. Nah, kemudian Anda tanya pertanyaan yang sama. Juliet, ini apa nih bedanya baksonya Johnny sama yang lain? Lalu kemudian Juliet bilang begini, Bu, coba lihat mata saya, ya. Ibu lihat, yang ada brosur yang di tengah itu yang ada baksonya, iya, Bu. Yang di tengah, Bu, yang besar, ya. Itu adalah bakso paling spesial sedunia, Bu. Kenapa? Karena begini, Bu. Nanti pada saat Ibu gigit, Ibu akan dengar di telinga Ibu suara mu. Lalu kemudian Ibu tarik napas, saran saya habis itu. Yang panjang. Begitu Ibu tarik napas, Ibu akan menghirup udara yang segar banget seperti padang rumput yang baru dipotong. Wah, keren nggak, Bu? Anda sebagai ibunya, wah, keren banget ya, keren banget ya. Kalau keren banget, ada sesuatu yang menarik buat Anda dan relevan. Apakah Anda tanya harga? Kemungkinan enggak kan? Maka Anda bilang Anda mau coba, betul? Akhirnya Anda jadi customernya. Anda masuk ke tokonya Johnny, betul ya? Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Berapa banyak dari calls in, telepon masuk ke bisnis Anda yang Anda udah carinya luar biasa, tapi enggak digarap dengan baik. Akhirnya leads atau calon customer hilang begitu saja. Berapa banyak Anda punya sales team yang mungkin canvassing ke sana kemari, buka pasar, tapi ternyata enggak jago sales strategi, sehingga akhirnya ya udah yang ada adalah hanya sekedar visit. Nah, apakah di bisnis Anda sudah punya sales strategi yang membuat potensi yang udah mulai masuk ke bisnis Anda, calon-calon customer yang ngantri di bisnis Anda bisa konversikan sebagian besarnya menjadi customer. Setelah Anda sangat menguasai leads, artinya calon customer udah ngantri banyak banget, lalu kemudian Anda bisa mengkonversinya menjadi customer, maka kaki meja ketiga yang Anda harus kuasai adalah customer and supplier fulfillment. Artinya Anda harus punya sistem yang benar-benar jalan, 3 kali benarnya ya, karena benar-benar harus praktis dan jalan, sehingga operation Anda betul-betul rapi, sehingga menyenangkan customer Anda, dan satu lagi Anda juga menyenangkan supplier Anda. Dua-duanya sangat penting buat bisnis Anda. Oke? Nah, kembali ke cerita ini, Anda kemudian masuk. Nah, tapi yang terjadi di bisnisnya Johnny, kadang-kadang baksonya terlalu empuk, kadang-kadang baksonya terlalu keras. Nah, apalagi ada satu cerita pas Anda masuk, ada satu katanya mitosnya paling enak kalau bunuh diri di baksonya Johnny. Maka dia lompatlah dan dia bunuh diri, lalu dimasukin sama manajernya Johnny jadi bakso. Dan ya dikirim ke meja 29 gitu kan. Lalu waiternya anterin ini bakso ke meja Anda. Anda udah deg-degan pengen cobain, beneran unik apa enggak gitu kan. Lalu Anda ambil bakso yang paling gede yang di tengah, lalu Anda mulai gigit. Set, begitu Anda gigitan pertama, benar loh, Anda dengar di telinga Anda ada suara wah, luar biasa Anda. Kok bisa ya gitu ya. Terus kemudian Anda ingat kata Juliet kan, harus tarik napas panjang. Anda tarik napas. Begitu Anda tarik napas panjang, waduh, ternyata harumnya seperti padang rumput yang baru dipotong. Wah, seger banget. Anda bilang ini keren banget, betul ya. Nah, akhirnya ternyata yang Anda tidak tahu adalah di tembok-tembok itu Johnny menyewa orang untuk duduk yang warnanya sama dengan tembok. Begitu Anda makan bakso, dia teriak begini, mu. Terus kemudian dia sembar, psst. Jadi akhirnya Anda menikmati. Ya nggak apa-apa kan, selama kreatif aja gitu kan ya. Lalu kemudian Anda terusin makannya. Anda udah excited banget. Anda makan bihunnya, suapan ketiga makan, kresek, tiba-tiba crunchy. Kok garing begini? Ada apa? Begitu Anda lihat ada serangga yang tadi bunuh diri. Hah? Lalu Anda panggil waiternya. Waiter, sini. Ini kenapa? Ada apa nih? Waiternya karena ngeflow aja Jack. Jalannya begini. Ya kenapa Bu? Ada apa Bu? Terus kemudian waiternya tanya, ada apa Bu? Ini kamu lihat ada apa nih? Lalu kemudian waiternya lihat, oh ada serangga Bu. Gila, enak aja ada serangga. Saya nggak bisa terima ini. Katanya ini kan bakso enak segala macam. Kenapa ada serangganya? Panggil manajer. Lalu manajernya cepet-cepet datang. Untung jalannya nggak seperti waiter yang tadi ya. Langsung dia tanya, kenapa Ibu? Ini kamu lihat di baksoku ada serangganya. Lalu ternyata malah manajernya senyum-senyum. Kenapa kamu senyum-senyum? Soalnya Bu, Ibu harusnya bersyukur. Loh kenapa bersyukur? Karena 2 minggu lalu Bu, bukan ada serangga Bu. Ada apa kalau gitu?
ada tikus putihnya, Bu. Nah loh, kalau Anda nggak jago di customer and supplier fulfillment, operation Anda berantakan, maka produk dan jasa Anda tidak seperti yang Anda harapkan. Bahaya. Itu adalah cara tercepat untuk bangkrut. Kenapa begitu? Karena kalau Anda jago di leads creation, Anda jago di leads conversion, semakin banyak orang yang tahu tentang bisnis Anda, banyak orang yang semakin tahu tentang produk dan jasa Anda, tapi produk dan jasa Anda ternyata belum bagus seperti yang Anda mau, karena belum tersistemasi dengan baik, belum profesional. Makin banyak kan orang yang makin tahu kejelekan dari produk atau jasa Anda. Jadi Anda harus kuasai kaki meja yang ketiga ini, customer and supplier fulfillment. Artinya Anda harus bikin sistem yang benar-benar jalan. Nah, lalu siapa yang belum disenangkan? Yang belum disenangkan adalah pemilik bisnis. Makanya kaki meja keempat namanya adalah shareholders fulfillment. Oke, si pemilik bisnis harus disenangkan. Gimana caranya nenginnya? Ya udah pasti harus profit, harus cuan gitu kan, harus dapat banyak duit. Berarti Anda harus tahu bagaimana betul-betul melihat bisnis Anda dari sisi finansial atau keuangan. Nah, di cerita Joni ini, untung istrinya Joni namanya adalah Jonah, dan ternyata dia hitung ketemu profit and loss, laporan rugi laba per mangkok, ternyata terlalu mahal kosnya sehingga rugi. Semakin jual banyak mangkok semakin rugi. Karena Joni ingin baksonya terenak sedunia, maka dia pakaiin daging sapi kebanyakan. Untung istrinya hitung, dan ternyata akhirnya dia harus lihat ulang lagi, sehingga rasanya tetap sama-sama enak tapi menguntungkan karena bisnis harus profitable. Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Berapa banyak dari Anda pemilik bisnis yang Anda jalanin cari omset, cari sales, cari omset, cari sales, tapi Anda nggak tahu loh. Jangan-jangan Anda pakai manajemen baik kayaknya. Berapa persen Pak profit Bapak? Ya kayaknya sih sekian persen ya. Kayaknya. Padahal bisnis itu kan Anda investnya nggak pakai uang monopoli kan? Anda pakai uang beneran kan? Dan ini adalah bisnis penting Anda, betul? Iya. So jadi kita harus benar-benar tahu indikator keuangan. Kita harus tahu papan skor apa yang harus kita lihat. Kita harus tahu poin-poin apa yang harus kita lihat di financial, sehingga kita tahu bisnis kita sehat atau enggak. Ada yang salah apa enggak? Oke? Nah, itu adalah kaki meja yang keempat, yang namanya adalah shareholders fulfillment. Nah, apakah ini udah jadi meja? Belum kan? Apa yang kurang? Ayo. Yang kurang adalah top table-nya, ya, meja atasnya, betul kan? Dan kita menyebutnya adalah team creation, team conversion, dan team fulfillment. Nah, banyak dari Anda pemilik bisnis yang bingung, coach, aku mau rekrut karyawan tapi nggak tahu caranya, coach. Cari karyawan bagus susah. Nggak usah cari karyawan bagus, cari karyawan aja susah menurut Anda gitu kan? Iya, kalau Anda tidak tahu cara praktisnya. Lalu kemudian Anda juga takut, coach, kalau kita training, coach, kita latih jadi makin pinter, coach, kemungkinan dia akan apa? Dia akan direkrut sama kompetitor. Aduh, atau dia bahkan keluar dari bisnis kita, dia jadi kompetitor kita. Dan satu lagi adalah, coach, mau nyenengin tim, coach. Aduh, sekarang aja begini aja kita hard eating. Apalagi kalau misalnya Anda diminta untuk menyenangkan tim, karyawan Anda disenangkan lebih lagi. Apalagi kalau Anda mau bikin jadi, oh ada campaign power nap, boleh tidur siang. Waduh coach, kata Anda, Coach Yohanes, di bisnis kita coach, kita nggak usah bikin kampanye tidur siang coach, udah tidur siang sendiri, kelamaan lagi. Betul begitu? Ya begitu. Kenapa? Karena Anda belum tahu cara praktisnya. Nah, para pemilik bisnis, Anda harus stop jadi Superman. Karena semuanya Anda kayak Johnny the Kway Teow Man. Anda harus bangun super team dan stop jadi Superman. Betul? Kita nggak akan bisa punya bisnis yang semakin profitable dan autopilot kalau kita nggak bangun super team. Nah, sekarang mari dibalik. Kalau Anda jadi calon karyawan, Anda lagi cari pekerjaan. Pertanyaannya, Anda mau nggak bekerja di bisnis Anda sendiri? Saya udah duga jawabannya, betul? Berarti berapa banyak yang harus kita benerin mejanya ini supaya bisnis kita semakin menarik bagi para karyawan-karyawan bagus, dan kita harus training mereka sehingga mereka menjadi semakin pinter, dan kemudian akhirnya kita juga harus senangkan karyawan sehingga sama-sama kita bangun bisnis ini semakin besar lagi. Nah, tentu meja ini harus punya fondasi, ya. Nah, fondasinya saya menyebutnya business foundation. Nah, business foundation terdiri dari dua. Yang pertama adalah your belief. Apakah Anda percaya bahwa Anda bisa bangun bisnis Anda autopilot? Karena saya percaya kalimat ini yang bilang, in this life you get what you believe. Dalam hidup ini Anda dapat apa yang Anda percayai. Dan yang kedua adalah di business foundation, Anda harus menggunakan your time.
Anda harus invest waktu Anda. Kenapa? Karena success is not an instant. Success is a process. Butuh waktu proses. Nggak ada yang instan. Yang instan selalu tidak baik. Yang instan selalu tidak sehat. Betul? Jadi butuh waktu Anda di awal-awal untuk bangun 4 kaki meja ini sehingga bisnis Anda jadi profitable dan autopilot. Dan Johnny membangun 4 kaki meja untuk bisnisnya. Dan bisnisnya akhirnya semakin profitable dan semakin autopilot. Oke. Gimana teman-teman? Sudah paham? Ini fondasi membangun bisnis ya. Jadi sekarang kita sudah mulai mengerucut untuk pertemuan berikutnya. Rencana bisnisnya mudah-mudahan sudah jadi. Nanti kita akan siapkan bagaimana lead creation, strategi marketing kita untuk bisnis yang teman-teman rencanakan ya. Lalu setelah kita rencanakan marketingnya, lalu bagaimana lead conversion, bagaimana kita membuat sales strategi. Marketing sama sales beda ya. Kalau marketing ini kita merencanakan strategi untuk pemasaran. Kalau ini sales strategi untuk penjualan. Nah lalu berikutnya kita akan belajar tentang customer supply and fulfillment. Bagaimana kita menentukan SOP perusahaan. Dan yang keempat full finance-nya. Bagaimana untuk mengukur scoring budget yang harus disiapkan. Sehingga kita punya team creation, team conversion, sama fulfillment. Baik, hari ini ada pertanyaan teman-teman semua. Pas 15.40, 5 menit lagi. Ada pertanyaan yang mungkin masih ngeganjel. Ada waktu 5 menit, silakan yang mau bertanya tentang 2 materi pokok kita, yaitu tangga level wirausaha sama fondasi membangun bisnis. Tangganya tadi sudah. Lalu fondasinya sekali lagi ya ada 4 kaki meja. Ini 4 kaki meja. Yang pertama kaki meja untuk strategi marketing. Jadi bisnis itu harus punya strategi pemasaran. Bisnis setelah strategi pemasaran harus punya strategi penjualan. Ya, nanti kita bahas pertemuan berikutnya ya strategi penjualan. Lalu bagaimana membuat SOP perusahaan. Lalu bagaimana menghitung cost-nya ya, menghitung BEP-nya. Lalu menghitung HPP, harga pokok produksinya, dan seterusnya di sini. Sehingga dengan 4 kaki meja ini kita akan punya team creation, conversion, sama fulfillment sehingga bisnis kita bisa tumbuh, kembang, dan tangguh dengan belief dan time yang kita miliki. Ada pertanyaan? Ada waktu 4 menit. Silakan yang mau bertanya sebelum ditutup. Ayo. Tadi yang ngajar teman saya tadi ya. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kuis harian untuk hari ini, teman-teman ada 3 pertanyaan ya. Mengapa banyak entrepreneur terjebak sebagai business manager bukan sebagai business owner ya? Dikumpulkan paling lambat Kamis depan ya, 1 minggu nih ya, 1 minggu ya. Nanti kita ketemu Jumat berikutnya. Lalu apa yang dimaksud dengan lead creation, lead conversion, your belief, your time pada business foundation. Ya, coba ini apa ini maksudnya. Lalu yang ketiga, seperti biasa ya, sudah mulai disiapkan ide bisnisnya, tolong dikumpulkan di pertemuan depan berarti ya. Ide bisnis kreatif kelompok Anda supaya kita bisa buat bisnis itu menjadi real, nyata. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup tentang materi dan tugasnya? Ayang, Ana, Alita, Babai, Bahrudin, Desi, Dian, Firdani, Husni Tamrin, Joko Darmawan, Lailatul Qadriyah, Lisda, Maulana, Muhammad Reza, Muhammad Febi, Muniasi, Neng Hariah, Pinky, Honita, Rani, Risma, Rian, Salsabila, Sinta Bella, Siti Alifa, Siti Rohmah, Sumi, Tri Sutini, dan Yugita. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Makin pusing nggak bisnisnya? Makin pusing ya. Karena Anda bukan mau jualan ya, bukan mau dagang masalahnya. Ini kita sedang membangun perusahaan masing-masing. Lumayan kata Siti tadi ya. Ya baru pertemuan ketiga, nanti pelan-pelan pasti teman-teman paham.
Jadi sekali lagi ya, marketing itu mengumpulkan seluruh materi kuliah di manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen finance, manajemen produksi, semua berkumpul di mata kuliah kewirausahaan. Kalau dibilang pusing ya pasti pusing karena semua mata kuliah ada di sini ya. Kalau kemarin teman-teman belajarnya satu-satu, SDM satu, pemasaran satu, apalagi itu, produksi satu, finance satu, sekarang dikumpulin jadi satu. Mabok pastinya ya. Oke, 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Belum saya closing. Halo. Pada bobok-bobok sore ya. Direspon dong. Iya Pak, Pak. Oke Iya ya. Pak. Cukup jelas? Ya Pak, jelas. Ya. Perlu recordingnya nggak ini? Boleh Pak. Boleh pakai. Oke, nanti saya supaya teman-teman nggak berat downloadnya, saya taruh di YouTube aja ya. Iya Pak, terima kasih. Saya taruh di YouTube aja. Oke. Terima kasih atas atensinya. Pertemuan ketiga, leveling wirausaha dan apa tadi, strategi fondasi bisnis ya. Strategi fondasi bisnis sudah mulai kolaps, sudah mulai kepalanya keluar asap. Tapi nggak apa-apa, pasti teman-teman bisa semua. Semangat. Oke, terima kasih untuk hari ini atas atensinya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.